Mari kita mulai live malam hari ini. Nyalain dulu Beautify-nya di YT. Tetap paling kalah sama TikTok. Mari kita mulai. Bagaimana kabar saham kamu hari ini? Ada yang cuan, ada yang naik, ada yang turun. Coba curcol di komen sebentar sebelum aku bener-bener start ini ya. Gerah. Tusirin dari Kebumen, boleh juga sih tulis kamu dari mana. Cenwi. Halo Fania, halo Bang Jus. Dapat salam dari Papa Pepe. Sandi Muslimah. Hea. Halo Mario. Oke, ada air terjun di IHSG. Mari kita mulai ya. Live malam hari ini seperti biasanya teman-teman yang ada di YT, yang ada di TokTok, meluncur aja ke Igoy. Kita akan mulai live malam hari ini. Oke. Nanti aku akan matiin komennya, tapi ini masih ringan-ringan dulu, jadi aku belum matiin komennya. Thanks yang ngasih gift di TokTok, lucu banget sih. Oke. Ya, hari ini IHSG jatuh, turun. Pasti yang masih pemula bakalan bingung. Aduh, IHSG jatuh nih, gimana nih? Tenang sayangku. Tenang, kenapa? Karena IHSG jatuh ini bukan karena efek banyak saham ya. Jadi efek apa nih? Efek dari saham brand. Oke, jadi perhatiin di sini. Perhatikin tuh apa ya? Perhatikin si milik Kitty. Ya, mari kita lihat saham brand. Iya, jatuh 19,95%. Nah. Ini turun 19,95%. Ini penyebabnya apa sih sebenarnya? Simply sih penyebabnya karena brand ini baru masuk FTSE, terus dikeluarin lagi dari FTSE. Alasannya simple, kenapa? Karena free floatnya tuh dianggap kurang. Ya, jadi di mana 4 pemegang saham brand itu mengendalikan 97% saham yang diterbitkan. Wah, akhirnya FTSE-nya pintar juga nih ya, gitu. Jadi waktu itu saya sempat mikir-mikir juga sih soal hal ini, cuman ya nggak ngerti lah. Akhirnya saya berpendapat bahwa saham yang masuk FTSE, MSCI, LQ45 tuh nggak bisa dijadikan patokan sampai hari ini, meskipun sebenarnya FTSE sudah mengambil kebijakan seperti ini gitu loh. Maksudnya gimana sih kalau cuman 3% saham aja free floatnya tuh, kalau cuman 3% saham aja tuh gimana? Nah, jadi sebenarnya ada syarat untuk bisa masuk indeks FTSE ya. Indeks FTSE itu diantaranya nomor 1, jumlah free floatnya itu mesti di atas 5% ya. Keluar jempolnya. Jumlah free floatnya mesti di atas 5% ya, karena 4 pemegang saham brand mengendalikan 97%. Saham yang diterbitkan free float brand itu cuma 3% aja, kurang dari ketentuan. Terus mesti sahamnya punya tingkat likuiditas yang tinggi, di mana definisi tingginya ini seberapa tinggi ya nggak jelas. Kalau aku bilang brand ini nggak terlalu liquid sih. Terus kemudian harus aktif ditransaksikan dalam 60 hari ya, aktif sih ya. Terus kemudian komposisi foreign ownership restriction atau batas kepemilikan asing ada, mesti sesuai dengan kaidah FTSE. Nah, sebenarnya aku nggak terlalu ngecek juga kepemilikan asing dan lain-lain gimana. Tapi belakangan ini ketika teman-teman pada nanyain gimana brand, ingat saya tidak anti atau tidak sentimen pada grup tertentu dan pada
grupnya Pak Prayogo Pangestu ini kita sempat cuan juga gitu, sempat untung dari beberapa saham grup beliau gitu. Jadi yang saya sampaikan belakangan ini kalau kita bilang no buy di brand itu lebih terkait ke timingnya aja. Dimana meskipun harga saham naik secara siklus atau secara timing itu sebenarnya patternnya udah bukan pattern akumulasi lagi atau bukan participation lagi, udah menunjukkan tanda-tanda distribusi. Nah ini yang mungkin pemula nggak tahu gitu loh. Tapi kan ini hari jualannya bukan karena distribusi. Oke, nanti kita bahas. Ya, ini di sini, ini naik kan, naik. Nah, tapi likuiditasnya tuh nggak begitu kenceng. Nah, sehingga saya melihat satu faktor lagi sebenarnya yang kalian mungkin udah sering, kalau udah sering ngelihat saya, mungkin kalian akan tahu di mana brand ini dari IPO-nya dia, dan kita nggak sentimen ya sama saham yang likuiditasnya itu tidak terlalu besar. Nggak semua saham harus likuiditasnya kayak BCA gitu loh. Jadi kalau ada mungkin BD yang kena senggol, ngomel-ngomel kayak emang saham harus likuiditasnya kayak BCA semua, harus ratusan miliar. Tidak, say. Ya jadi saham yang kecil-kecil juga kita juga trading kan kok, cuman dengan manajemen risiko, melihat timing yang mestinya lebih low risk. Nah perhatikan dari IPO-nya itu sudah naik 1100% dalam waktu 1 tahun. Itu kalau pakai logika sebenarnya ini agak-agak irasional dengan likuiditas yang seperti itu. Jadi satu, pertumbuhan harga saham udah tahu tinggi, kemudian yang kedua nggak tahu liquid, plus hari ini akhirnya nggak jadi masuk FTSE, turun tajam. Nah, apakah kedepannya masih potensial atau enggak? Aku sih better menunggu ya, wait and see sih ya, sampai likuiditas dia tuh benar-benar bagus dan stabil gitu loh. Emangnya saham di bursa tuh cuman brand doang? Langsung aja teman-teman yang di TokTok, yang di YT ke Igoy untuk bisa melihat saham yang lainnya. Saya penasaran kalian pengen nanya apa lagi sih terkait dengan brand dan juga saham Papa PP ini gitu. Mungkin sambil menunggu pertanyaan kalian, aku akan bahas untuk saham-saham grup ini dari saham yang lainnya. Nah, contoh ini ada TPIA. TPIA ini udah pembalikan arah ya. Jadi ini ada bearish reversal dan udah breakdown 2 kali. Terus Asri abis ini saya bahas. Nanti saya bahas ya. Akhirnya turun juga gitu. Terus PTIA, TPIA ya. TPIA ini dia udah arahnya makin turun gitu loh. Jadi ini memang udah breakdown di 9275 dan hari ini breakdown lagi. Intinya dia bakalan menuju kemana? Ke 1000. 1000, jahat banget saya. Aduh maaf kata, salah ngomong. Ini belibet mau ngomong 7000 jadi 1000, jahat banget. Langsung teman-teman pindah dari TokTok YT ke Igoy lah ya, lihat di sini biar bisa ngelihat chatnya. Maksud saya 7.000 ya, mohon maaf ya, jangan deg-degan, mungkin yang punya ini jadi tegang duluan gitu. Tapi ini resikonya lumayan gede. Jadi kalian ngerti lah ya, saham-saham yang based on fundamental atau based on, aku ngomongnya based on timing aja lah ya, biar enak ngomongnya gitu loh. Dikala saham yang lain naik, ini justru malah turun. Kenapa ya? Karena dikala saham yang lain stagnan, kondisi global, kondisi makronya lagi masih biasa-biasa aja, nggak ada sentimen, dia udah naik tinggi. Semua tuh ada waktunya. Dan kita nggak sentimen juga sama saham-saham kayak gini, dimana ya kita udah cuan beberapa kali ya dari saham-saham seperti ini. Cuman kita kalau trading saham kayak gini, ini sifatnya cuan bungkus. Nah ini BRPT yang paling liquid sebenarnya, dan beberapa kali kita ada trading kan. Hari ini BRPT itu turun juga, tapi dia belum breakdown dari support 1050-nya. Kita wait and see. Kenapa? Karena hari ini saham Papa PP pada kena sentimen negatif karena brand nggak jadi masuk FTSE. Nah, jadi kita wait and see. Besok kalau breakdown dari 1050 kita ciao, oke? Nah, terus kita mau lihat buat saham yang lainnya. Udah ya, saham Papa PP-nya udah belum? Kalau udah tulis udah ya, atau mau sama apa lagi nih? Aku mau bahas saham yang lain. Untuk Asri, aku bahas nanti aja karena pasti banyak yang nanya, oke? Nah, aku kepengen bahas sektor CPO nih sebenarnya. Sektor CPO ini baru mulai mau naik panggung. Tapi sebelum aku bahas tentang, oh iya cuan lupa, oke. Tentang CPO, ini aku nanti mau bahas tentang beberapa kondisi makro dulu, oke ya.
cuan, kelupaan aku mau bahas cuan. Yuk langsung aja ke Igoy buat teman-teman yang ada di TokTok dan di YT supaya bisa lihat chartnya. Aduh, cuan juga breakdown. Ini bakalan bisa sampai kemana sih? Support sih sekitaran level 7.000, bisa ada mungkin sedikit pantulan, but don't expect too much. Bisa sampai ke 59 kalau buangannya gede gini ya. Ini yang buang siapa? Ini yang buang institution. Ini yang buang big money. Kelihatan dari volume transaksinya sangat besar sekali. Sekali lagi, jangan ada yang tersinggung, baik siapapun. Kalau mungkin kamu pihak emiten atau mungkin BD-nya atau siapapun, saya nggak anti dengan saham-saham dari grup ini, karena kita juga pernah trading, kita pernah untung. It's just all about timing, kira-kira kayak gitulah. Oke, aku mau update tentang kondisi suku bunga China. Jadi mungkin jangan sampai nanti beberapa hari kemudian saya diserang buzzer gara-gara dibilang sentimen gitu sama saham-saham Papa Pepe. Enggak lah ya. Thank you Bapak Pepe udah kasih cuan buat kita, udah kasih keuntungan banyak buat kita. Shie. Ya, suku bunga China. Ya, jadi China memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan per September 2024 ya, dengan ketentuan suku bunga dasar pinjaman 1 tahunnya di 3,35% dan suku bunga dasar pinjaman 5 tahun di 3,85%. Ya, jadi nanti kalau Amerika makin turunin suku bunganya, China suku bunganya bertahan, bahkan juga dia ada kemungkinan akan diturunkan. Impact-nya apa? Impact-nya mata uang USD dan juga mata uang China Yuan atau renminbi itu bakalan bisa turun ya, jadi bisa turun. Nah, terus impact-nya apa nih? Impact-nya investor itu bakalan mencari tempat untuk investasi yang lebih menguntungkan. Kenapa? Karena kalau USD-nya turun, itu suku bunganya turun, itu membuat investasi yang berbasis USD itu menjadi tidak menarik ya. Contohnya obligasi Amerika itu menjadi kurang menarik bagi investor internasional. Kenapa? Karena imbal hasilnya lebih rendah daripada asetnya. Ini kayak telur dulu atau ayam dulu sih. Jadi suku bunga diturunin, obligasi Amerika juga imbal hasilnya jadi lebih rendah. Terus kemudian orang tarik duit dan itu membuat USD-nya jadi melemah. Nah, kalau USD-nya melemah, nanti bakalan gimana? Investor bakalan lari kemana? Lari ke emerging market yang masih tinggi suku bunganya, yang imbal hasil obligasinya juga masih tinggi. Malaysia, Indonesia, Vietnam menjadi salah satu negara tujuannya, dan Indonesia cukup menarik di mata asing. Apalagi pemilu udah kelar gitu ya. Terus kemudian kita mau lihat sentimen CPO. Siapa di sini punya saham CPO? Tulis CPO atau saya. Siapa punya saham CPO? Nah, aku mulai akan lebih banyak bahas tentang saham ya, teknikalnya. Jadi langsung aja ke Igoy buat kamu yang mau lihat chartnya. Hari ini hari Jumat tapi tembus 3.000 lebih yang nonton. Thank you so much buat yang udah nonton ini. Semangat. Ternyata nggak cuman iShowSpeed aja yang rame. Meskipun dibandingin iShowSpeed ya viewernya jauh lah ya. Udah semangat. Oke, ternyata banyak juga yang punya saham CPO. Disclaimer on, saya bukan lagi ngepom-pom sektor CPO karena pasti tetap ada resiko fluktuasi juga. Oke, aku matiin lagi komennya supaya bisa fokus. Oke, supaya teman-teman juga nggak terdistraksi, langsung aja ke Igoy. Jadi pemerintah ini lagi ada plan menurunkan tarif pemungutan ekspor CPO gitu ya. Oke, kita coba lihat beberapa saham CPO. Thank you. Oke, beberapa diantaranya ada saham, ini saham AALI. Nah, jadi yang paling diuntungkan dengan pengurangan tarif pungutan ekspor CPO ini siapa sih yang bakalan diuntungin? Itu yang pertama ada AALI. Kenapa? Penurunan tarif ekspor ini impact ke AALI karena AALI ini porsi ekspornya itu paling tertinggi. Terus LSIP juga bakalan diuntungin, TAPG juga bakalan diuntungin gitu, karena
TAPG juga ada ekspor CPO ya. Terus jadi AALI ini domestiknya 70%, ekspornya 30%, DSNG ekspornya 14%. Jadi DSNG itu juga diuntungin. Kalau LSIP sebenarnya masih tanda tanya sih ya, karena hanya ekspor karet. Tapi kita sebaiknya lihat chart juga harga sahamnya gimana. Oke? Mau ngetes di, nah keluarkan di iPhone, keluar ini ya. Di sini nggak ada, di sini aja. Yuk kita lihat AALI gimana. Ini kenapa sih ada yang kasih emot nangis, ada yang kasih emot love? Mungkin dia nggak punya. Ini saham AALI. Disclaimer teman-teman semuanya supaya kamu nggak FOMO. Patternnya rapi banget. Astra Agro Lestari di awal tren naiknya. Tidak semua saham harus kamu miliki di portfoliomu. Kalau ada saham yang menarik tapi kamu nggak punya, itu nggak apa-apa ya. Jadi itu nggak apa-apa. Maksud saya tidak harus semua yang menarik kamu miliki. Oke, tapi aku mau cerita nih, AALI ini termasuk salah satu yang menarik, dimana dia tuh sempat downtrend lama. Sebenarnya ini perhatiin ya. Jadi tertinggi tuh dari level 14.625. Nah terus tertingginya 14.625, aku pakai monthly chart aja. Dari level tertinggi, enggak deh, 22.000 sampai sekarang, 27.900 tahun 2008. Nah, kalau salah timing nih ya, masuk di 2008, waduh amsyong loh sampai sekarang. Investasinya gak kemana-mana. Jadi ada yang bilang investasi jangka panjang tuh baik, tergantung sahamnya Cin gitu ya. Kalau sektor komoditi aku lebih prefer trading aja. Ini udah turun 81%. Udahlah kita realistis aja lah, mungkin investor tahun 2008 itu mereka udah males lihat sahamnya gitu. Oke, jadi perhatiin di Agustus 2014 tuh 23.000 high-nya. Jadi aku cuman mau flashback. Aku flashback dikit ya, boleh ya. Tahun 2007-2008 ini adalah masa-masa kejayaan pasar saham sektor komoditi, berbagai sektor naik. Lihat di IGOI biar bisa kelihatan. Ini pertama kali aku masuk ke saham tuh kayak gini. Gila banget kan, ini happy banget, oh my god. Tapi masih nggak pengalaman, masih pemula ya. Wah, ini menyenangkan banget. Ini adalah rally yang paling menyenangkan dalam hidupku, juga bantingan yang paling mengerikan di dalam hidupku. Pandemi aja nggak kayak gitu. Oke, intinya sekarang AALI itu udah harganya sama murahnya kayak di Maret sekitaran 2020 pas pandemi sama 2008. Jadi sebenarnya kalau dilihat secara valuation dia juga udah murah. Tapi untuk sektor komoditi kita nggak mau sekedar pakai valuation. Nah, jadi kesimpulannya ini aku ajak kalian sebenarnya analisisnya top down sih. Kesimpulannya ya teman-teman ya, perhatiin di sini. Aku ajak kalian tuh top down analisisnya. Tadi aku ajak kalian lihat monthly-nya. Sekarang aku ajak kalian lihat daily-nya. Nah, daily-nya kan di sini udah mulai naik ya sejak Juni 2024 kemarin. Tapi kalau dibandingin dengan downtrend-nya dia tuh masih jauh banget. Kesimpulannya, perjalanan si AALI menuju uptrend ini bakalan terbentur atau kejeduk banyak resistance. Artinya gimana? Di beberapa area, contohnya kayak 7.000, 7.600, ini adalah area di mana nyangkuters akan mulai mengurangi barang sedikit demi sedikit. Nah, sampai kapan pertanyaannya AALI ini bakalan bisa naik dengan patternnya yang cantik banget kayak gitu? Aduh, langsung pada besok borong deh. Aduh, disclaimer gengs, tetap ada resiko di market dan tidak boleh masukin duit banyak-banyak kalau kamu belum mengerti ilmunya dan beli hanya berdasarkan recommendation kata-kata aku doang. Saran aku kamu belajar di Trading Academy M-Trade atau di Mvestart dulu. Buat yang masih pemula, saran aku di Mvestart dulu. Nah, perhatikan di sini. Ini inverse head and shoulders. Ini base 1, ini base 2. AALI itu sekarang lagi membangun base 2-nya.
dengan resistance-nya 6650. Kalau dia breakout dari 6650, dia masih ada atap-atap lagi banyak 7000, 7600 ya. Jadi sekarang stop loss-nya itu sebenarnya udah di area sekitaran 6250-an buat AALI, dan angka ini beda dengan angka stop loss-nya M-Trade. Nah, jadi AALI itu sekarang sebenarnya kalau kita lihat secara tren, dia tuh lagi di awal-awal mau tren naik gitu, kira-kira kayak gitu. Pertanyaan aku, kalian paham nggak soal AALI ini? Abis ini aku mau bahas LSIP. Kalau paham, tulis paham. Hopefully kalian paham. Aduh, bahaya ini yang di tok-tok, yang dia bilang gas AALI. Doi, lihat chatnya dulu, pahami dulu, jangan buru-buru masuk dulu, karena aku ngomong kayak gini, ini time frame-nya bukan buat sehari. Aku ngomong tentang AALI, kalian mesti ngerti time frame aku buat AALI ini bisa beberapa bulan ke depan. Kalau aku bullish buat AALI beberapa bulan ke depan, artinya kamu mesti paham bahwa dalam jangka pendeknya ada zigzagnya. Aku lagi nggak ngomongin AALI untuk hari Senin nanti. Nangkep ya? Aku di spam PTBA. Sebentar. Belum, kalau belum, gimana ya? Nah, diterima dulu aja deh. Mesti ngerti belajar cycle di M-Trade Academy. Bisa cicilan kok. Oke, aku bahas LSIP dulu. Nanti sektor properti nanti ya. Oke. Wih, cakepnya LSIP. Aduh, disclaimer. Kalau gak ngerti ilmu analisis super trader, tidak boleh asal ikutan beli. Sekali lagi, time frame trading aku bukan trading harian. Time frame M-Trade nih, M-Trade punya ya. Review, rekomendasi itu bukan harian, tapi bisa beberapa bulan ya, minimal kalau swing trading itu memang kurang dari 1 bulan, tapi jangka menengah bisa beberapa bulan. Oke. Hal yang paling penting kalian lakukan ketika trading adalah belajar tentang the why and the how-nya. Oke. Jadi belajar dulu. Wah, ini mungkin banyak yang tahu nih. Ini patternnya cakep nih. Apa nih? Ini pattern flag. Siapa yang nggak punya AALI? Tulis saya. Waduh, banyak nih yang nggak punya AALI, nggak punya LSIP. Tenang ya, karena nggak semua saham kamu harus miliki. Mungkin duitmu udah masuk di MAPI, mungkin duitmu udah masuk di Access, karena beberapa hari kemarin patternnya cakep. Ya wes lah, ini rezekinya buat yang belum beli saham-saham itu. Oke ya, wah banyak yang belum punya. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, sabar ya, karena memang ujiannya trader dan investor tuh ya di sini. Kamu punya saham apa, diuji gitu loh. Problemnya sudah ngerti caranya belum? Kalau sudah ngerti caranya, tetap santai aja. Tapi kalau kamu belum ngerti caranya, pahami caranya. Aduh, Len cepetan dong, Miss cepetan dong. Ini dibahas LSIP-nya gimana. Kalau mungkin ada yang bilang, nih kalau pennant gini, flag gini, ini bakalan bisa sampai ke ini nggak sih? Ini aku ukur tiangnya ya. Kan katanya ini kalau tiangnya ini targetnya, bener nggak sih? Oh, nggak salah sih, ini projectionnya. Jadi bisa kemana? Wah, ini bisa ke 1120 loh. Oke, cuman jangan cuman ngelihat di situ, say. Kalau analisis harus menyeluruh. Trader pemula itu ngelihat cuman sedikit doang, kayak saya dulu. Jadi saya dulu di tahun 2007 banyak pattern kayak gini tuh, senang sekali pattern flag, cup with handle. Iya, aku senang banget waktu itu belajar filter. Gak ada M-Tradean gini tuh belajarnya ya, dulu masih agak struggling ya. Belajarnya bener-bener otodidak, nanya sana sini. Oke. Guru saham juga nggak sebanyak sekarang, terus orangnya ganti-ganti lagi. Nah, perhatikan ya, meskipun bentuknya flag, ini LSIP ini juga bekas downtrend. Dari 1555 itu jatuh berapa persen? Kenapa sih kok Ellen suka banget sih liatin berapa persen dia jatuh, berapa persen dia naik? Ini menunjukkan psikologi fear and greed-nya dari para traders dan para investor dan para gamblers. Jadi
LSIP ini dia sempat turun sekitaran 50% dari Februari 2022. Jadi psikologinya gimana sih? Psikologinya ya nggak severe saham yang jatuhnya sampai 90%. Berarti LSIP lebih bagus dong daripada AALI. Kan tadi AALI jatuhnya 90%. Tunggu dulu, lihat monthly chartnya deh. Oh, kalau gitu pelajarannya perhatikan, harus ngelihat time frame yang lebih gede dong. Oh, oke deh. Kalau ngelihat time frame yang lebih gede, ternyata LSIP ini dari pucuk atas sampai bawah ini tariknya ke sini dong, ke bawah sini. Nah, ini sempat turun 83%, kalau sampai harga terakhir sekitaran 74%. Nah, terus perhatiin ini 2008 juga sama seperti AALI. Jadi kurang lebih sama lah ya, kurang lebih mirip-mirip gitu loh. Oke, nah jadi kesimpulannya sebenarnya psikologinya orang-orang yang punya LSIP ini mungkin masih banyak nyangkutersnya gitu loh. Kenapa? Ya karena posisinya dia masih di bawah banget gitu. Sehingga kalau dia naik dalam perjalanannya uptrend, sebenarnya ngelihat likuiditas juga. Dalam perjalanannya uptrend, mungkin dia tidak akan terlalu cepat uptrendnya, ya. Oh, lebih cepetan mana dibandingkan AALI? Lebih cepetan LSIP. Kenapa? Karena secara liquidity-nya, size dan market cap-nya, liquidity dan market cap-nya itu si LSIP ini lebih ringan gitu loh. Jadi LSIP ini lebih ringan dalam arti kalau diborong ada duit gede yang masuk ya dia lebih gampang naik gitu. Nah, pertanyaannya lagi, kalau masuk sekarang tuh masih menarik gak sih? Menurut aku sih masih menarik. Disclaimer teman-teman, tetap ada fluktuasi di dalam jangka pendek, masih bisa sideways. Jadi buat kalian yang pemula-pemula, jangan cuman ngikutin live terus hajar beli. Live itu dijadikan edukasi, jadikan masukan aja. Cari patternnya sampai kamu bener-bener ngerti. Oh ternyata begitu toh. Kenapa dia dibilang bagus, kenapa dibilang nggak bagus? Wah, lama dong kayak gitu. Ya kalau mau ngetes sih sebenarnya ngetesnya dikit-dikit aja. Tapi penyakitnya trader, investor, atau gambler itu ya sering ada 3 kategori: trader, investor, gambler. Trader, investor adalah orang yang udah ngerti jati dirinya dia mau strateginya kayak gimana. Selama Anda belum ngerti jati diri Anda gitu, sebenarnya bukan nge-label jati diri, Anda bisa trading, investing. Anda belum ngerti ngebedain trading itu gimana, investing itu gimana. You can do both actually, cuman belum ngerti ngebedainnya, maka sebenarnya masih gambling, masih spekulatif. Selama masih gambling, gak ngerti bener the reason why, aku nggak saranin kalian buy. Jadi I'm being very careful di sini. Setelah ngajar sejak tahun 2000 berapa aku ngajar, 2011 atau 11 aku lupa ya, 2011 kayaknya. Oke, jadi AALI bakalan kemana? Saya nggak membatasin AALI kemana. Let the sky be the only limit. Waduh, ini bahasanya ini banget nggak sih, bullish banget nggak sih? Let the sky be the only limit. Tapi gerakannya dia nggak akan modelnya bentuk kayak tiang-tiang terus. Gerakannya dia akan membentuk anak tangga di mana terjadi flag ini berkali-kali. Ini naik, dia akan sideways lagi, flag lagi. Dia akan naik sideways, naik lagi, sideways lagi. Gambarnya tuh kira-kira kayak gini. Jadi buat yang nggak paham, naik ini bisa sideways turun. Perhatikan di igoi sayang ya. Jadi kalau kamu di tok-tok di YT, kamu mungkin nggak ngerti yang aku maksud. Jadi ini dia bisa naik, dia bisa sideways lagi. Nah, bahayanya kalau orang cuma nonton live doang, dia nggak ngerti the reason why, nggak ngerti konsep strategi sistem saya atau M-Trade, dia bakalan beli besok Senin misalnya. Ternyata Senin itu dia naik lagi, anggap aja bentuknya misalnya kayak tanggal 5 sama 6 September. Naik lagi twing, bentuk anak tangga, bentuk tiang. Terus habis itu dia sideways. Wah, dia bisa sebel nih. Wah, katanya bagus, Selasa kok turun. Nah, padahal turunnya mungkin dia membentuk apa? Another consolidation kayak gini. Terus, wah sebel nggak mau Elon Mayan nggak mau. Terus ngikut yang lain sama aja, bingung juga dia. Terus abis itu dijual. Abis dijual, naik lagi. Terus gimana dong? Jadinya apa? Stres. Tantangan paling utama adalah investor di pasar saham itu bukan rugi,
Bukan soal milih saham, tapi bingung. Jadi biar gak bingung, saran aku belajar dulu. Cerewet banget ini, aku udah cerewet banget. Mama-mama nih cerewet banget kasih tahu anak-anaknya, anak didik sih ya. Intinya, aku cuma mau kasih tahu LSIP is beautiful. AALI is beautiful. Tapi masih ada konsolidasi kayak gini. Dan jangan sampai kamu belinya pas breakout, naik anak tangga ini terus kamu gak siap dengan konsolidasinya. Semoga bisa dipahami. Apakah bisa dipahami? Ini udah cerewet banget nih. Tulis paham atau tidak paham. Jared Zul, LSIP all in jual HRTAU gitu. Oh, itu yang ngomong dia loh, bukan aku loh. Mbak Lis masih bingung. Sabar Mbak Lis, ikutin aja Mbak Lis. Sebenarnya ilmu yang ini tuh diajarinya di M-Trade Start, webinar 2 jam. Great Tong Mbak Lis. Tapi terbatas ya. Oke, terus tapi nanti jadwalnya belum ada. Nanti ini yang ada yang invest dulu. Invest tuh belajar investasi. Ternyata banyak yang paham ya. Mbak Lisnya sabar dulu, nonton dulu tiap hari yang di Tok yang di YT ke Igoy biar bisa lihat chartnya. Oke, boleh nggak sih aku bahas saham CPO yang lain atau mau move ke sektor yang lainnya nih? Mau bahas CPO atau bahas sektor yang lainnya? CPO atau sektor lain? Big Banks? Big Banks mau ngapain Big Banks ya? Paham? Paham? Cakep. Wih, weekend Jumat yang nonton 3.300. Pindah ke Igoy biar makin rame. Cita LKN gimana? Aku pertama minus 25%, sudah average down, sekarang positif 7%. Better stop dulu deh, kamu belajar dulu. Besok jam 10 ada invest start, kamu harus mulai belajar dari situ. Oke ya? Oil call Asri. Oke lah, aku move ya ke sektor apa? Aku mau move ke sektor properti dan batubara. Properti dulu atau batubara dulu? Properti dulu deh. Asri. Woi, Asri hari ini jatuh 10%, volume transaksinya gede. Jual nggak sih? Jual lah. Lo M-Trade kok belum jual nih, lo tak kasih lihat ya. Ini jatuhnya ambrolnya itu di jam 4 sore. Ya, jadi mungkin banyak yang belum sempat jual. Waduh, kalau gitu gimana dong yang masih punya? Maka dari itu, kembali lagi, sebelum saya bahas Asri secara khusus, saya mau nanya teman-teman, saya nyalain komennya di Igoy. Aku lupa soal saham apa ya kemarin ya, saham apa ya yang aku cerita, kamu kalau punya modal di atas segini, itu better kamu profit taking dulu. Karena nanti bisa turun sampai segini. Saham apa ya? Ingat nggak? Kalian ingat ya? Aku bahas apa tuh? Saham apa tuh? Ingat nggak sih? Kemarin aku bahas apa? Sesuatu patternnya mirip kayak gitu. Sahamnya mirip kayak gitu. Nama aplikasinya apa? M-Trade. Buat belajar. Ingat nggak? Kemarin aku bahas saham apa? Saham gorengan kayak Asri. Semua saham di Indonesia gorengan, percaya saya. Hampir semua saham di Indonesia gorengan. Jadi gorengan itu kamu mesti lihat, 1, timing siklusnya, 2, likuiditasnya. Kalau likuiditasnya kecil banget jangan masuk. 2, timingnya kalau udah waktunya distribusi jangan masuk. Karena kalau nggak mau masuk saham di Indonesia tuh nggak ada yang nggak digoreng. Jadi mungkin sedikit ya. Tapi I mean gini loh, aku mau jelasin ini very good question, very good statement juga. Don't get me wrong kayak semua saham di Indonesia gorengan, bukan. Sebenarnya gini, saham di Indonesia itu size-nya tuh tidak terlalu besar dibandingkan dengan saham di Amerika. Ya, jadi karena size-nya tidak terlalu besar, tidak efisien, kita bahasa elegannya. Itu mudah, dengan sangat mudah kalau ada orang punya duit gede, dibeli naik, terus dijual turun. Maka dari itu likuiditas, bid offer, market cap, itu penting sekali dilihat. Terus kemudian siklusnya.
Kalau siklusnya baru mau belok ke atas, itu oke. Kayak tadi contoh yang mau belok ke atas tuh Ali dan Elsif. Aku bukan ngomong Ali, Elsif, saham gorengan gitu loh. Meskipun sebenarnya juga sangat sensitif kalau ada investor gede yang masuk, itu ngaruh. Intinya kamu mau gorengan, mau rebusan, the most important di Indonesia nomor 1 adalah likuiditas, bid over. Nomor 2 apa? Timing. Oke ya. Aku mau nanya sebenarnya, kemarin itu aku ngebahas sama apa ya? Kalau modalnya segini, kamu better jual dulu. Sama apa? Ingat gak? Aku mau jelasin itu ke Iko biar bisa lihat chartnya yuk. Bukan. Oh, Aces? Masa Aces? Masa Aces sih? Nggak mungkin visi, kemarin nggak bahas visi kok. LPKR nggak juga. MAPI. Oh iya, pinter. Bener. Oke. Aku ke MAPI dulu kalau gitu. Ya, ini kemarin aku udah bahas ini. Thank you semuanya yang udah jawabin. Ya, emang kamu bilang kayak gini nih bukan kerjaan big money, bukan kerjaan BD. Wah, ya nggak tahu lah BD atau investor. Kita nggak bisa seujon lah. Intinya ada big money, uang gede gitu loh masuk gitu loh. Nah, ini baru belok ke atas. Ini timingnya tuh baru start digas. Nah, kamu sih tahu bahwa kalau saham tuh naik terus sideways-nya lama, anak tangganya rapi, model-model kayak P1 gini. Nah, ini nih sebenarnya the big money itu duitnya emang banyak gitu loh. Atau kayak gini, model kayak gini. Jadi bukan yang naiknya kayak ditarik terus dibanting. Ini big money-nya memang duitnya banyak, dia mau invest gitu loh. Jadi tarikannya memang lebih pelan-pelan. Oke, terus aku balik lagi ya ke MAPI ya. Kemarin aku udah bilang teman-teman, kamu kalau punya MAPI sekitaran level harga 1.700-an, ya mungkin boleh lah kalau jangka pendek kamu mau profit taking sedikit gitu loh. Karena bakalan dia bisa sideways lagi, modelannya bisa jadi kayak si L-SIP tadi, sideways, terus nanti naik lagi. Meskipun jangka menengahnya trennya tuh dia masih naik kayak gini, ya tapi dia tetap akan ada sideways-nya. Nangkep ya? Jadi modal atas atau bawah tuh juga sangat menentukan. Kamu kalau modalmu di bawah, kamu boleh ngehold lebih lama. Kalau modalmu di atas, kamu harus lebih berhati-hati. Maka dari itu ada yang bilang, woi trading strategi Darvas itu cuan ya. Hati-hati loh, jangan sembarang Darvas. Kalau Darvasnya udah di atas, itu logikanya si BD-BD udah pada cuan gitu, udah pada untung. Ya, be very careful gitu ya. Jadi oke. Semoga konsep yang MAPI ini kamu masih ingat. Aku cerita tentang MAPI kemarin masih ingat ya. Perlu aku ulang nggak? Saya rasa nggak perlu. Aku anggap aja nggak perlu. Makanya ngelihat live tuh tiap hari. Terus sekarang aku mau ke Asri. Balik lagi. Tadi sebenarnya aku ngejelasin MAPI itu flashback MAPI untuk ngejelasin Asri. Oke. Asri perlu diingat, abis dong waktunya. Nggak keburu dong. Asri, ini bentuknya mirip kayak MAPI. Ya, MAPI sekarang posisinya di sini. Apakah MAPI akan balik badan kayak Asri secepat ini? Belum tentu. Tapi MAPI itu posisinya di sini. Ini kita buka lagi ya. Ini saham yang berbeda. Nih, MAPI itu di sini. Nah, kalau Asri dia sideways terus turun, MAPI dia lanjut naik lagi. Nah, jadi aku kan kemarin bilang ya, kamu kalau punya saham MAPI 1.700-an yang nggak siap dengan fluktuasi, boleh nih profit taking dulu gitu. Terus kalau Asri, berarti Asrinya yang modal di sini, modal di atas garis biru ini, di atas 206, langsung ke Iko ya, karena kamu nggak bisa lihat chart di tok di YT. Ya, di sini di 218, 212 sekitar ini rawan banget. Jadi ini kalau kamu masuknya di atas, makanya jangan sembarang trading Darvas. Darvas strategi yang beautiful, tapi ada resikonya apa ya kalau dibanting kayak gini. Ini nggak bisa didarvasin meskipun patternnya anak tangga gitu loh. Nah, ini perhatikan di sini. Ini kalau modalmu sekitaran 206 sampai 220, ini udah hampir BEP. Nah, beda dengan modalnya yang kita review di M-Trade. Maka dari itu komennya aku off dulu biar kalian bisa fokus. Timing is very important. Timing is everything. Enggak everything juga sih, hehe. Money management, position sizing itu lebih penting juga. Kedua, timing. Ya, timing is important, tapi it's not everything lah. Ya, jadi perhatikan di sini. Ini baru breakoutnya tuh pas tanggal berapa?
20 Agustus hehe. Oke ya, di 20 Agustus breakout. Terus M-Trade kemarin cuan 70-80%. Kok gak dijual sih? Kok gak review sell sih? Loh udah jangka pendek tuh udah review sell kalau jangka pendek. Nih aku cek Alam Sutera Realty. Nih 25 Agustus cuannya segini doang jangka pendek, tapi jangka menengahnya kita hold terus. Sampai kapan? Ya sampai keluar ini. Nah, jadi logikanya, ilmunya, kamu belinya pas lagi belok ke atas dengan volume transaksi meningkat. Kamu jualnya pas dia belok ke bawah dengan volume transaksi besar. Ya ini harusnya hari ini. Tunggu, M-Trade belum review sell lah. Gimana review sell jatuhnya jam 4? Lah gitu, kalau gitu berarti cuannya kegerus dong. Maka dari itu dia pas breakout dari 2006 kita enggak review buy lagi. Review buy-nya M-Trade tuh di 20 Agustus. Lah cuanmu kan dari kemarin udah sampai 75%, sekarang jadi 53-58% dong. Tunggu nih. Kalau misalkan besok jatuh lagi, seandainya besok nggak ada pantulan nih, jatuh sampai ke level 214 misalnya, cuanmu jadi 45% dong. Lah ya kan sudah ku bilang bahwa trading, investing tuh gak ada kepastian. Kalau besok cuannya jadi 45% gimana dong? Ya dijual. Profit taking, sebel gak? Ya bersyukur aja. Rezekinya dikasihnya segitu sama Mr. Market. Bersyukur aja. Enggak, aku mau ini self talk ya. Self talk yang saya share self talk ini karena saya mengalami, dan saya percaya Anda mengalami juga. Enggak, aku mau nanti hold aja lah, tunggu sampai dia naik lagi sampai cuan 75%. Benar nggak kalian ngalami ini? Kalau benar kalian tulis iya benar gitu, atau apa yang kalian rasakan. Tunggu sampai nanti naik lagi ya sampai 75% lagi cuannya. Jangan ya Dek ya. Kamu gak bisa gerakin harga saham turun marah-marah ginang, kecuali kamu udah jadi BD itu loh. Udahlah kalau gitu aku cita-citanya jadi BD. Jangan ya Dek ya. Udah baik-baik aja, jadi retail aja bisa cuan gitu loh. Ngapain kamu jadi BD repot-repot? Oke ya, nangkep ya. Jadi kalau besok asrinya turun lagi, M-Trade gak bisa jualan kemarin, dia dibantingnya pas closing, bandarnya pintar. Loh ya makanya kita harus lebih pintar dari BD-nya. Kenapa? Makanya tuh ya logikanya gini loh Dek, belinya tuh di bawah, jangan belinya pas di atas. Garis kemiringan tren tuh kita perhatiin juga Dek, gitu loh. Ini sombong banget sih, padahal yang nonton udah banyak yang lebih berumur dari saya. Ini loh Dek, ini loh ya, biar kalian juga merasa awet muda gitu ya. Lihat ke egois saya. Ini loh, ini garis kemiringan tren tuh diperhatiin. Nah, semakin dia gampang naik, semakin vertikal, naiknya makin cepat, bantingannya makin cepat Dek, gitu loh. Nah, kalau kamu bentuk saham kayak gini, kayak Pewon ini ya, bodoh nih, sama-sama saham sektor properti. Ini slow melo-melo dari dulu ya. M-Trade ini berapa hari kemarin cuannya sacap hun terus 30% terus gak naik-naik, tapi nanti pelan-pelan breakout. Ini kayak steady, nggak terlalu apalagi yang ini. Kamu mau yang lebih pragmatis lagi, ini sahamnya pragmatis nih karakter, kamu ngerti gak sih karakter pragmatis? Ini pragmatis nih, geraknya slow melo, nggak terlalu ajrut-ajrutan. Kalau ini Pewon ini dia lebih aktif lah ya. Ini mungkin ya pragmatis tapi ada sanguinnya dikit, aktif. Walah kalau yang model kayak Asri gini, ini karakternya ya udah sanguin, dominan pula, wah gerakannya mau gercep gitu. Oke, nah jadi kesimpulannya, kalau kalian peka, jeli, teliti, ada saham yang bentuknya mirip Pol sama Asri, pertanyaannya apakah akan jadi seperti ini? Coba ditulis di kolom komen. Saham apa itu? Itu psychology of money kah? Bukan, ini psychology of trading. Taunya gimana? Taunya mengalami. Miss Ellen tolong dibaca. Saya mohon belas kasihannya, saya mau switch ke Mvest. Hah? Hidup dan trading saya lagi kacau banget, sudah rugi banyak. Wow, saya baca. Oke, nomor 1 Pak, sebaiknya stop dulu. Justru jangan pindah ke Mvest, justru jangan pindah ke
apapun, kalau sudah tahu 3 tahun Anda mengikuti M-Trade religiously dan Anda nggak bisa, atau Pak atau Bu saya nggak tahu, saya cuma mau bilang satu hal, sebenarnya profil resiko Anda belum tentu cocok di saham. Ya, jadi saya jujur apa adanya, bukan promosi saham terus. Banyak orang yang profil resikonya belum tentu cocok di saham, karena saham itu butuh belajar keras, butuh tiap hari belajar terus, ngikutin terus. Nomor 2, butuh kesiapan mental, gak panikan. Kalau panikan, coba dieksplor investasi yang lain, turun ke reksadana, dan bahkan turun ke obligasi. Karena saya sudah menjumpai beberapa orang yang seperti ini, ya, termasuk beberapa kerabat sendiri. Apalagi kerabat, aku bisa mau tidur teleponin, kalian cuma nanyanya di morning briefing dengan caption gede-gede gitu loh. Ya, jadi saya melihat perjalanan kita punya murid, member, user, student, dan saya nggak malu, nggak takut ngebahas kayak gini di depan kalian out loud gitu loh. Memang beda-beda ya, ada yang dalam beberapa bulan aja tuh mereka sudah memahami atau mengerti sistem kita, menguasai gitu loh. Mental itu ngaruh banget. Jadi bukan cuman soal kecerdasan, tapi mental itu lebih pengaruh daripada kecerdasan. Karena masa lalu orang kayak gimana mengalami kehidupan perekonomiannya dia, saya nggak tahu. Ada orang yang mungkin dulunya susah banget sehingga sama uang tuh sangat hati-hati sekali. Ada orang yang dulunya ya santai, chill, ya oke gitu. Ada orang yang dulunya masa kecilnya enak sampai sekarang enak, jadi dia sama duit nggak tahu gimana. Saya dengan kedua kakak saya dibesarkan dalam keluarga yang sama, kondisi ekonomi yang sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Profil investasinya sangat berbeda. Kakakku yang gede, dia cocoknya di obligasi, di deposito yang slow, melo-melo, ya nggak apa-apa. Ya, jadi yang kedua juga kurang lebih sama. Nah, ini adiknya yang agak lain gitu ya. Jadi saya tidak sarankan Anda not even masuk ke Invest. Oke? Kalau misalkan mau masuk ke Invest, fokusnya belajar dulu, bukan beli sahamnya dulu. Oke, saya akan lanjutkan. Nyalain komen lagi, aku tadi mau bahas apa sih? Lupa aku. Balik ke Igoy. Woi, yang di YT, yang di tok chartnya mau share. Saham apa yang bentuknya mirip kayak Asri dan potensi balik turun? Tulis di situ. Thanks, Asrinya miss. Karena banyak saham untung, karena kalau sampai nggak bisa untung berarti antara psikologi trading, money managementnya ngaruh. Testimoni juga lumayan banyak ya. Jangan berkecil hati, it's kind of profil resiko, there is nothing wrong with you. Devin, Sally, Pani, bener. Yuk, bahas Pani yuk. Kita antisipasi ya, ini edukasi, bukan ngepom-pom. Aku gak suruh kamu beli Pani, jangan, salah. Nanti, aku beli Pani gara-gara Michelle May, aku belinya di harga 10.000, yang suruh Michelle May minta tak cubit kamu gitu loh. Gak ada yang suruh beli 10. Contoh, gak ada yang kayak gitu, gak ada. Ini mengarang cerita aja. Kenapa? Karena sering terjadi seperti itu. Nonton live-nya setengah-setengah. Oke ya, jangan ya dek ya, kayak gitu ya. Oke, belajar baik-baik. Pani naik sideways persis plek ini sama Asri. Bedanya, ini ngomong bercandaan ya, mau dianggap bercandaan, mau dianggap serius ya nggak apa-apa. Bedanya Pani lebih kaya ini kayaknya, hahaha. Kok bisa tahu lebih kaya? Ini loh, nariknya tuh dari zaman bahula nih. Nih. Kita cuan Pani cepek hun 100% tuh udah pernah. Ini dari sini. 274, 394 terus sideways breakout. Wah, awalnya di sini nih. Kita udah pernah cuan di sini jualan, dapat cepehun sideways, terus naik lagi kita nggak beli. Ya udah kadang swing trading doang, swing trading dikit-dikit terus kemudian nge-hold lama lagi itu baru di sini. Jadi ketika kita profit taking, Pani itu kita profit taking sekitaran September 2023, saya lupa kapan, tapi ada di history M-Trade tuh ada. Nah terus nih tak bukain aja lah ya Pani. Waduh, jadi ini saham-sahamnya ada yang cuan begini ya. Ini jarang-jarang ya Bapak Ibu, aku harus manage expectation kalian. Cepek hun 100%. Review sell September 2023. Abis itu masih naik lagi. Nah, di sini aku mesti kasih tahu kalian realitanya trader.
kamu nggak bisa dapat the best. Kita udah profit taking dapat 100%, ya syukuri. Ini kan harusnya bisa dapat 43%, harusnya dapat 67%. Professional trader, gak ada kata harusnya, tapi ngeflow ikut market. Sideways dia, sideways yang di tok yang di YTK Ikoi. Sideways sampai akhirnya di sini ada likuiditas. Kita ngelihat likuiditas loh, naik lagi. Kamu pikir ini sahamnya saham rebusan gitu? Gak ada di Indonesia rebusan. Ya mohon maaf ya, most of Indonesian stock is not effective, it's not just about money. Tapi kita trade ini berdasarkan ngelihat dia punya liquidity gimana, cycle-nya gimana. Ya ujung-ujungnya cuan juga, cuman mesti tahu diri. Retail, remah-remah rengginang, halo, jangan beli di 10.000. Ini big money-nya udah banyak. Ya kalau kamu mau beli di sini, ngetes satu lot buatmu atau ngetes dikit, nitip sendal, siap rugi. Intinya siap rugi, siap nyumbang BD. Loh kok siap rugi gimana? Loh lah iya kan aku udah bilang bentuknya mirip asri. Kalau dia dibanting kayak asri balik ke 7.800, 8.000, sakit hati nggak? Kalau sakit hati ya jangan gitu loh. Ya intinya belum tentu pani ini jadi kayak asri, tapi saham-saham yang naiknya kencang, bantingannya juga akan kencang. Saham-saham di Indonesia sebagian besar, tidak semuanya, sebagian besar cenderung tidak efisien. Saya mau kasih tahu satu gambarannya yang pernah saya bahas di Investors Conundrum BCA Wealth Summit 2024, masih ada di webnya BCA Wealth Summit. Nanti kita akan potongin juga jadi konten-konten di feed Igoy atau Tok aku sih sebenarnya. Ya, jadi kita akan potongin di situ. Jadi waktu itu aku ada bahas size-nya saham Apple dibandingkan dengan semua saham di Indonesia. Mau tau nggak? Ada nggak yang ikut di situ? Saham Apple dibandingin saham di Indo itu berapa kali? Berapa kali? Apple tok loh, dibandingin semua saham di Indo, size-nya 6 kalinya. Jadi kamu tahulah. Ya Apple, HP yang saya pakai buat nge-live ini. Jadi kamu tahu size-nya saham di Indo itu gimana. Begitu ada asing tuh masih ngaruh banget di Indo. Waktu pandemi kemarin asing kabur, terus banyak investor retail, berapa persen tuh retailnya anak muda. Tapi kan retail itu, apalagi kalau retailnya banyak kecil-kecil, value-nya kecil-kecil kayak gitu, itu enggak bisa kompak gitu loh, nggak bisa kompak buat narik dan nurun ini. Intinya kita mesti ngelihat likuiditas dan juga ngelihat trennya. Terus ini ada yang ngomong, iki sopo sih? Nonong Tanoyo cek suka judi ya. Kalau suka judi aku perginya ke itu Marina Bay Sands atau ke Macau, gak ngelihat chart saham, gak pakai fundamental technical. Oke, ya. Jadi buku ini judulnya adalah Smart Traders Not Gamblers. Berarti yang gambling itu berarti gak smart. Yang smart itu gak gambling. Maksudnya smart artinya bukan kecerdasan secara ilmu ekonomi. Smart adalah bagaimana kamu mau mempersiapkan trading dan investasi kamu secara bertahap dengan belajar. Besok jam 10 ada MVest Start. Daftar sekarang di emvest.id/LIVE. emvest.id/LIVE yang mulai belajar investasi saham jangka panjang. Oke ya. Rekomendasi saham dong. Kalau yang udah ngikut aku lama, di live aku nggak mau kasih rekomendasi saham. Live itu edukasi, full edukasi. Dan saya bahas macam-macam saham. Ada rekomendasi sahamnya di M-Trade untuk trading, invest untuk investing, karena kita sudah ada lisensi penasihat investasi dari OJK. Main saham harus kuat lahir batin, kalau nggak kuat bisa gila kata Timur Rudi. Gak gitu juga lah Timo, kayak gitu juga lah, belajar aja dulu lah. Intinya harus sabar belajar, itu aja ya. Batu bara jadi, oh ya lupa, tapi aku lapar. Bahas nggak ya? Ya udah deh, bahas ya. PTBA, boleh deh bahas deh, asik nih PTBA nih. Hayya PTBA hari ini breakout, ikatnya cakep, volume transaksinya tinggi, tapi aku belum beli.
Kesel nggak sih? Enggak sih, karena sahamku juga naik juga. Sahamku apa rahasia dong ngomongin di sini, nanti ada yang bete sama saya, didump lagi. Rahasia dong. Kalau sahamnya M-Trade ya banyak, mau ngedam yang ini masih ada yang lain. Dam Asri silahkan, ada yang lain dan masih cuan. Ini PTBA udah mulai nutup gapnya pas kemarin bagi dividen. Jadi congratulations buat kalian yang sempat beli PTBA buat dividen investing di 2024. Udah BEP ya, jangka pendek kurang dari 1 bulan, potensial upside sampai ke 3140. Disclaimer on, dan kongret yang tadi baru buy bareng M-Trade, it's very beautiful. Oke. Kemungkinan Senin akan bisa sideways dikit ya, pekan depan akan ada sideways dikit di sini, tapi arahnya masih bisa naik buat PTBA setidaknya ke 3140. Disclaimer, tidak untuk kalian yang baru numpang lewat di live aku terus langsung beli, bahaya banget. Nah, terus kalau aku punya modal itu di kok cerita-cerita punya sahamnya, aku nggak peduli lah. Sahamku yang ini buat dividen investing ya, jadi udah cuan dari dividennya. Modalku yang modal tahun 2023 pas waktu itu mau bagi dividen, udah dapat cuan 27% dividen yieldnya. Terus di 2024 dapat cuan lagi. Jadi ya anyway, jangka pendek dia mau naik ya. Jadi soal sentimen ya dibahas next lah. Sebenarnya kita trading nggak pakai sentimen itu melengkapin aja. Terus bagaimana dengan saham yang lain, indinya masih sideways, apakah nanti akan menyusul? Kita lihat dulu ya, nanti wait and see ya. Jadi untuk komoditasnya hari ini yang paling cakep batu baranya tuh ada di PTBA sih, ITMG-nya juga masih wait and see dulu. Ya kira-kira itu batubara dikit aja segitu karena udah banyak banget saham yang aku share. Jangan lupa besok ada Investart jam 10 pagi. Investart adalah webinar investasi saham untuk pemula. Yang kita bahas adalah fundamental analysis strategi investasi jangka panjang ala Warren Buffett yang sudah saya gunakan dan saya praktekkan selama saya berinvestasi di pasar saham Indonesia. Dan katanya saham Indonesia gak efektif, bisa gak sih? Bisa ya. Jadi untuk investasi jangka panjang kita benar-benar filter. Yang di Invest mungkin saham-sahamnya gak kayak di M-Trade, bisa pilihannya banyak, gonta-ganti. Tapi kalau Invest kita pilihan sahamnya lebih firm, timing belinya kita kasih tahu juga, dan intinya belajar the why and the how-nya. Besok di Investart webinar 2 jam strategi investasi saham ala Warren Buffett yang dibawakan oleh saya dan sudah kita praktekkan tanggal 21 September jam 10 pagi. Kinerjanya Invest juga so far memuaskan. Saya senang ya, saya mau ngomong so far bagus banget gitu, biar nggak pom-pom, jangan ngomong begitu. Ya so far memuaskan, ada juga yang masih stagnan kayak TLKM, tapi kita nggak review buy lagi TLKM-nya ya. Tapi yang dulu ada TLKM yang masih stagnan, tapi yang naik jauh lebih banyak daripada yang stagnan. Saya Elena, salam profit, tetap semangat dalam belajar berinvestasi. Proses progres adalah yang terpenting. Jangan mau yang instan-instan, jangan mau kena pom-pom yang mau instan-instan cepat-cepat, karena yang instan-instan itu berbahaya. Jangan ya dek ya. Dadah.